Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Bagaimana perasaan adik-adik di rumah terus? Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Oke, mari kita lipat tangan, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk bisa menerima firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik gimana perasaannya di rumah terus? Apakah adik-adik bosen atau adik-adik senang? Kalau Kak Kesha sih senang banget bisa di rumah terus, karena bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ada yang tahu nggak artinya semangat? Semangat itu apa ya? Semangat itu artinya sebuah kekuatan, sebuah kegembiraan di dalam jiwa. Kalau seseorang memiliki semangat, ciri-cirinya bagaimana sih? Pasti orang itu mukanya gembira, pasti orang itu mukanya cerah, semangat, dan pasti dia aktif melakukan sesuatu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya seseorang tidak memiliki semangat, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya pasti lesu, murung, sedih, tidak aktif, maunya tiduran aja, karena nggak ada semangat. Nah, semangat itu penting sekali adik-adik. Kita harus selalu mempunyai semangat di dalam hati kita. Kita kadang-kadang pernah hilang semangat. Mungkin karena kita bosan di rumah, kita kehilangan semangat. Mungkin karena kita tidak bisa bermain dengan teman-teman di luar rumah. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Itu wajar adik-adik, gak apa-apa. Kak Kesha pun pernah kehilangan semangat. Adik-adik lebih suka merasa sedih, atau adik-adik lebih suka merasa gembira selalu? Pastinya gembira selalu dong, ya kan? Siapa yang suka sedih? Siapa yang suka nangis terus? Apa yang akan membuat adik-adik senang kembali? Kita lihat yuk jawaban dari teman-teman kita. Di sini ada 3 jawaban nih. Ada 3 jawaban. Apa sih yang bisa membuat kamu senang kembali? Kita baca jawaban pertama. Oh, dia senang kembali kalau ada yang mengajakku bermain. Oh, oke. Jadi dia senang kembali dari sedih, bisa senang kembali kalau ada yang mengajaknya bermain. Jawaban yang kedua, kalau ada yang memelukku. Oh, kalau ada yang memeluk dia senang kembali. Jawabannya bagus. Kita lihat jawaban yang ketiga. Aku senang kembali setelah aku membaca Alkitab. Wow, ini mah jawaban yang sangat bagus ya. Nah, hari ini Kak Kesha mau kasih adik-adik satu rahasia. Rahasianya adalah ternyata saat kita memberi, kita bisa berbahagia. Percaya nggak? Bener, kita lebih berbahagia saat kita memberi daripada saat kita menerima. Rahasia ini bukan dari Kak Kesha, tapi dari Alkitab. Kalau Alkitab yang bilang sudah pasti 100% benar. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata kita bisa lebih berbahagia saat kita membuat orang lain berbahagia. Percaya nggak adik-adik? Bilang amin. Amin. Nah, ternyata saat kita memberikan semangat kepada orang lain, kita sendiri juga akan semangat. Ingat ya adik-adik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke? Jadi kita harus memberi semangat kepada orang lain, kita membuat orang lain berbahagia, dan dari sana kita juga akan pasti berbahagia. Amin? Kak Kesha, tapi aku bingung, aku harus memberi apa supaya orang lain jadi bahagia? Kira-kira
Apa ya yang harus kita kasih ke orang lain? Apakah itu harus selalu berupa barang? Kita lihat apa ini. Isinya pita. Apakah harus selalu berupa barang? Apakah harus selalu berupa mainan? Tidak juga adik-adik. Terkadang yang harus kita berikan kepada orang lain supaya orang tersebut menjadi bahagia adalah perhatian. Bukan berarti kita setiap hari memperhatikan orang itu seperti kita perhatikan. Bukan begitu juga adik-adik. Nah, perhatian itu kita bisa lihat orang tersebut misalnya lagi sedih, kita bisa aja pegang di pundaknya. Kenapa sedih? Bisa juga nih misalnya di rumah, mama atau papa lagi duduk aja merenung. Nah, adik-adik bisa datang kepada mereka dan pegang, mama kenapa? Papa gimana kabarnya? Nah, hal yang sangat sederhana bisa memberikan orang lain kebahagiaan. Jadi ingat ya adik-adik, tidak selalu berupa barang-barang yang mewah, tidak selalu berupa barang-barang yang bagus, tidak. Nah, yang paling penting adalah perhatian. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, Tuhan Yesus mau supaya kita semua saling memperhatikan. Ayatnya ada di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke adik-adik, hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama, kita butuh semangat dalam hidup kita, oke? Semangat dalam hidup kita. Yang kedua, rahasia yang tadi Kak Kesha ceritain apa? Dari dalam Alkitab. Rahasianya adalah kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi adik-adik harus rajin memberi dan memberi. Dari situ adik-adik pasti bahagia, dijamin. Yang ketiga adalah kita harus saling memperhatikan. Memperhatikannya bukan pakai teropong, bukan mama lagi ngapain, papa lagi ngapain. Bukan seperti itu. Memperhatikannya biasa kayak gini, misalnya kita lihat, oh mama gimana kabarnya, papa gimana kabarnya. Atau misalnya mau telepon, halo tante, apa kabar ya tante? Aku lagi di rumah. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke deh adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang siapa yang mau main? Nah, di sini Kak Kesha ada kartu-kartu yang berisikan kata-kata singkat. Nah, adik-adik harus menyebutkan jumlah huruf yang ada di kartu ini. Atau kalian bisa juga pakai jari kalian untuk menunjukkan jumlah huruf yang ada di kata-kata di kartu ini. Oke? Misalnya nih, 4. Nah, gampang kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Nah, contoh lagi ya, sebelum kita mulai main ya. 5. Yang cepet ya adik-adik, jangan lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Adik-adik bisa sebutkan atau adik-adik bisa tunjuk pakai jarinya. Oke? Siap adik-adik? 6. Siapa yang dapat semuanya benar? Hah? Selamat adik-adik. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa. Oke adik-adik, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar untuk bisa memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling kami, membuat orang lain bahagia, karena kami percaya bahwa ketika kami memberi, kami akan lebih berbahagia daripada ketika kami menerima.
Ya Tuhan, berikanlah kami sukacita yang penuh di dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan juga kami berdoa supaya virus-virus yang jahat keluar dari Indonesia, keluar dari bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.